Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Hastiana Rizky Mulia Praja dari kelas 10 EA2 nomor absen 17 SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi kimia tentang memodifikasi dengan chromium plating. Pendahuluan. Memodifikasi saat ini menjadi tren terbaru pengendara motor. Hal ini umumnya dilakukan untuk memperindah tampilan motor atau menutupi cat pada motor akibat goresan atau kecelakaan. Bagian yang biasanya dimodifikasi adalah bagian dekorasi motor, seperti bagian badan motor, tatakan spion, atau tatakan lampu. Saat ini, bagian-bagian tersebut dibuat dengan tampilan-tampilan yang sangat menarik. Salah satu strategi pengusaha otomotif untuk memperindah bagian motor adalah dengan lapisan atau dikenal dengan sebutan plating. Bahan yang umumnya digunakan untuk plating atau pelapisan adalah krom. Bahan krom memberikan efek mengkilap dan tekstur keras pada bagian yang dilapisi, sehingga menambah nilai estetika pada motor. Dengan demikian, lapisan yang merupakan salah satu aplikasi dari elektrokimia mampu menaikkan nilai jual suatu barang. Kajian teori. Chromium plating atau pelapisan krom adalah suatu perlakuan akhir menggunakan electroplating oleh kromium. Pelapisan dengan krom dapat dilakukan pada berbagai jenis logam seperti baja, besi, atau tembaga. Pelapisan krom juga dapat dilakukan pada benda plastik atau benda lain yang bukan logam, dengan persyaratan bahwa benda tersebut harus dicat dengan cat yang mengandung logam, sehingga dapat mengalirkan listrik. Pelapisan krom menggunakan bahan dasar asam kromat dan asam sulfat sebagai bahan pemicu arus. Dengan perbandingan campuran yang tertentu, perbandingan yang umum biasa atau perbandingan yang umum bisa digunakan adalah 100:1 sampai 400:1. Jika perbandingannya menyimpang dari ketentuan biasanya, akan menghasilkan lapisan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Elektrode yang digunakan pada pelapisan krom ini adalah timbal dengan kode kimia Pb sebagai anode atau kode positif, dan benda yang akan dilapis dengan katode atau kutub negatif. Jarak antara elektrode tersebut antara 9 cm sampai 29 cm. Sumber listrik yang digunakan adalah arus searah antara 10 sampai 25 volt, atau bisa juga menggunakan aki mobil. Chrome plating adalah salah satu teknik melapisi logam atau disebut dengan electroplating yang menggunakan kromium sebagai pelapis ke permukaan logam yang hendak dilapis. Krom adalah ungkapan populer dari kromium yang merupakan salah satu senyawa kimia dengan simbol Cr yang memiliki nomor atom 24 atau Cr24. Krom adalah logam, tapi dalam aplikasi penggunaannya tidak efektif dalam bentuk solid. Ada dua jenis electroplating kromium atau pelapisan logam dengan kromium. Dekoratif untuk memperbaiki tampilan, dan hard kromium untuk aplikasi engineering. Dekoratif plating bertujuan untuk memberikan pelapisan yang indah dan secara tampilan dan tahan lama. Sementara hard kromium memberikan pelapisan yang lebih tebal dengan tujuan utama yaitu membuat logam semakin keras atau tebal, sehingga mengurangi terjadinya gesekan dan membuat logam tahan lama. Berikutnya adalah analisis masalah. Yang pertama,
menjelaskan kelebihan dan kekurangan chromium plating. Yang kedua, chromium plating diketahui juga berperan dalam korupsi. Menjelaskan bagaimana peran tersebut, apakah chromium bersifat positif atau negatif. Yang ketiga, membuat suatu skema elektrolisis pada penyepuhan besi dengan krom. Membuat diagram elektrolisis beserta dengan larutan elektrolit dan elektrode yang digunakan. Yang keempat, membuat reaksi yang terjadi pada katode dan anode pada elektrolisis pada poin 3 yang telah dikerjakan tadi. Baiklah, berikut masuk ke dalam pembahasannya. Kelebihan dan kekurangan chromium plating. Antara lain, kelebihannya yaitu memberikan ketahanan terhadap korosi, memudahkan prosedur pembersihan, atau meningkatkan kekerasan permukaan, serta bersifat dekorasi, serta mengkilap dan memberi sifat estetika. Terkadang peniru krom yang lebih murah dapat digunakan untuk tujuan estetika. Kekurangannya yaitu apabila diaplikasikan pada timbel dan aluminium, maka krom akan mudah mengelupas. Dan salah satu kelemahan fungsionalnya dari pelapisan chromium yaitu efisiensi katode rendah dan menghasilkan daya lempar yang buruk. Berikut ini adalah sebuah skema elektrolisis pada penyepuhan besi dengan krom. Di sini pada kode A adalah anoda atau pengantar listrik, B benda yang akan dilapis, benda yang akan dilapis, C sumber listrik, ini bisa digunakan dengan aki, yang D pengatur suhu dingin atau panasnya jika dalam instalasi besar, yang F yang E merupakan wadah larutan penyepuh yang terbuat dari baja. Yang H tempat keluarnya asap atau keluarnya uap panas atau uap dingin. Yang F exhaust hood untuk mencegah uap krom. Yang F. Baik. Berikut adalah diagram elektrolit yang digunakan. Yang pertama, larutan elektrolit yang digunakan Cr2O3 atau krom 3 oksida dilarutkan dalam air sedikit dan ditambah katalis. Katalis yang digunakan asam sulfat H2SO4 sehingga terbentuk larutan pekat H2CrO4 atau asam kromat, dan bereaksi lanjut membentuk H2Cr2O7 asam dikromat. Krom 3 oksida katalis air. Berikut reaksinya. Cr2O3 ditambah H2O sama dengan H2CrO4 sama dengan CrO4 pangkat 2- plus 2H plus larutan pekat. Kemudian H2CrO4 sama dengan H2Cr2O7 diuraikan Cr2O7 pangkat 2- plus 2H plus. 2. Elektrode yang digunakan. Katode atau kutub negatif. Sebagai katode
yang digunakan. Benda yang akan dilapis atau disebut dengan krom. Terjadi reaksi pelapisan benda Cr2O7 pangkat 2- ditambah 14H plus 12E diuraikan menjadi 2Cr plus 7H2O. Reaksi pembentukan gas. Reaksi pembentukan gas H2 yaitu 2H plus ditambah 2E menjadi 2H. Pembentukan Cr3 plus atau pembentukan Cr3 pangkat plus. Berikutnya pembentukan Cr pangkat 13 yaitu Cr2O7 pangkat 2- ditambah 14 pangkat plus ditambah 6E diuraikan menjadi 2Cr pangkat 3 plus ditambah 7H2O. Anoda atau kutub positif. Anoda ini hanya sebagai penghantar listrik yang terbuat dari paduan timah dengan kode kimia Sn dengan Pb atau timbal, atau paduan antimon dengan kode kimia Sb dengan Pb. Terjadi reaksi pembentukan gas oksigen yaitu 4OH- plus 4 diuraikan jadi H2 plus O2. Reaksi pembentukan timbal oksida yaitu Pb plus 4OH- plus 4E diuraikan menjadi PbO2 plus H2O. Reaksi oksidasi ion kromat yaitu Cr pangkat 3 plus ditambah 3O2 ditambah 6E diuraikan menjadi 2Cr2O3. Sebelum penyepuhan anoda Pb berwarna kuning. Setelah proses penyepuhan selesai, anoda Pb ini berwarna abu-abu karena tertutupi oleh endapan Cr2O3. Berikutnya, peran chromium plating dalam korosi besi. 1. Chromium atau Cr termasuk unsur yang memberi pengaruh Yang pertama, chromium atau Cr termasuk unsur yang memberi pengaruh relatif kuat pada sifat fisik besi dan baja. Penambahan chromium dapat membantu proses pengerasan sekaligus meningkatkan titik didih baja. Unsur ini juga berpotensi meningkatkan ketahanan terhadap aus dan karat serta korosi. Yang kedua, kandungan chromium pada besi dan baja mencapai 13%. Ada yang menyebut 11,5% sampai dengan 12%. Membuat baja tahan karat atau menjadi stainless steel. Namun, jumlah chromium yang berlebihan dapat menurunkan ketangguhan baja, membuatnya terlalu keras dan mudah retak, terlebih di sekitar titik pengelasan. Logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn atau Zn, Cr, Al, dan Mg akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Metode perlindungan katode ini dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. Kesimpulan, chromium plating atau pelapisan krom adalah suatu perlakuan akhir menggunakan electroplating atau chromium. Pelapisan dengan krom dapat dilakukan pada berbagai jenis logam seperti besi, baja, atau tembaga. Tindakan pelapisan ini
bertujuan untuk memperbaiki lapisan, mempertebal, dan mengurangi resiko korosi pada logam, namun dengan takaran atau dengan prosedur yang telah ditentukan. Peran kromium terhadap besi sangat baik dan bersifat positif. Jadi di sini kromium berperan positif terhadap korosi besi. Dan korosi ini peran kromium ini dapat membantu lapisan besi terhindar dari korosi. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak otomotif yang menggunakan cara chromium plating atau pelapisan krom untuk memodifikasi kendaraan agar menambah nilai estetika karena dari sifat kromium sendiri yang mengkilap. Baiklah, sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan atau kurang jelasnya dalam materi. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.